Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para siswa khususnya kelas 10 BDP 2 dan 10 BDP 3 ya. Karena 10 BDP 1 kemarin sudah sempat alhamdulillah tatap muka langsung dengan saya sehingga saya sudah sempat menjelaskan poin-poin terkait tentang bab 5. Jadi di bab 5 ini kan saya mengharapkan kalian tuh bisa merangkum tapi dikemas secara menarik berupa peta konsep yang didesain berupa hasil akhir nanti adalah mind mapping berwarna. Jadi kalian tuh saya harapkan bisa tetap ingat, nggak merangkum yang membosankan manual menulis di buku tulis masing-masing, enggak. Saya mengharapkan kalian tuh tahu poin-poin penting dari bab 5 ini. Jadi di bab 5 ini kan bahasnya tentang strategi STP ya. Apa sih STP itu? S-nya ini adalah segmenting yang sudah sempat kalian pelajari di bab 3 ya, bab 3 saat dulu membuat kuesioner dulu. Jadi segmenting itu adalah strategi yang awal banget dipakai kalian kalau menjalankan sebuah usaha. Nggak hanya kalian, nanti kalian ketika kalian bekerja sebagai seorang sales atau marketing sebuah produk, kalian tentu harus tahu gimana segmentasi dari produk kalian tersebut. Jadi misalnya kalian itu adalah sales dari sebuah produk susu unlin misalnya ya. Susu unlin itu kan punya beberapa varian kategori ya. Untuk yang usia manula usia 50 tahun ke atas bisa pakai unlin gold misalnya. Unlin gold itu untuk 50 sampai ke atas. Jadi yang usia produktif bisa pakai unlin active. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa masing-masing produk itu sebenarnya sudah mensegmenkan variannya ya untuk tiap-tiap konsumen. Tinggal kalian nanti perannya sebagai sales dan marketing harus bisa mensasar benar-benar siapa yang cocok untuk menggunakan dan membeli produk kalian tersebut. Jadi itulah gunanya segmentasi. Jadi pasarmu dikelompokkan ya, membentuk segmen-segmen tertentu. Nah, segmentasi itu kalau di bab 3 kemarin sudah sempat kita singgung, terdiri dari beberapa contoh segmentasi. Ada segmentasi apa? Jadi segmentasi ada demografis. Ya, demografis. Nah, ini tahapan segmentasi. Demografis, geografis, psikografis, perilaku, dan psikologis kayaknya kalau di buku paket kalian ya, yang bab 3 kemarin. Jadi demografis itu misalnya usia tadi ya, seperti susu unlin tadi. Itu kan ada golongan usianya sudah. Terus jenis kelamin. Misalnya motor, kalian jadi sales motor, marketingnya motor besok. Motor Yamaha CBR itu cocok untuk jenis kelamin apa? Kan nggak mungkin kalian tawarkan ke konsumen yang berjenis kelamin perempuan. Seperti itu loh. Jadi itu gunanya segmentasi. Jadi nanti di mind mapping itu kalian benar-benar terapkan. Jadi titik pusatnya mind mapping kan seperti peta konsep ya, seperti lingkaran seperti ini. Jadi titik pusatnya yang paling awal kalian mula adalah judulnya bab 5, strategi STP gitu. Terus bercabang jadi 3, yang cabang pertama segmentasi, yang kedua targeting, yang cabang ketiga positioning gitu. Nanti segmentasi itu bercabang lagi berupa arti. Artinya apa tadi segmentasi itu? Menggolongkan pasar dalam beberapa kelompok atau segmen tertentu. Terus tujuannya apa? Agar kita sebagai produsen bisa apa. Terus nanti contohnya penggolongannya tadi segmentasi ada demografis, geografis tadi ya. Jadi nanti segmentasi itu bercabang lagi gitu loh. Arti, tujuan, dan pembagian segmentasi ini seperti ini, demografis sampai perilaku. Itu segmentasi lah ya. Yang selanjutnya yaitu ada targeting. Targeting setelah kita menentukan segmentasi itu kita menentukan target. Target itu kita lebih menjurus ya, lebih mengerucut daripada segmen tadi. Kalau segmen tadi kan cuma menentukan kelompok aja, kelompok konsumen, kelompok calon konsumen berdasarkan gender, berdasarkan usia, berdasarkan pendapatan. Tapi kalau targeting ini kita lebih detail lagi, lebih ke perseorangan, bukan ke kelompok lagi. Jadi misalnya misalnya kalian ingin beli smartphone ya, kalian itu
beli smartphone karena kalian masih pelajar, otomatis dana yang digunakan untuk beli smartphone adalah berasal dari orang tua. Nah, kalian itu dianggap sebagai, oleh pihak marketing dianggap sebagai, disebut dengan user. Kalian cuman pemakai, sedangkan orang tua kalian adalah pihak buyer, pihak pembeli yang mengeluarkan dana untuk membeli barang tersebut. Jadi ketika kalian nanti berprofesi sebagai pekerjaan salesnya smartphone, otomatis kalian harus tahu, kalian harus mempengaruhi pikirannya user atau buyer, ya tergantung ya. Kalau yang zaman sekarang kan kalian sebagai user, kalian akan bilang ke orang tua, Bu, Pak, aku butuhnya smartphone yang bisa begini, bisa selfie jernih, bisa memorinya RAM-nya banyak besar misalnya. Otomatis kalian akan dipengaruhi oleh iklan misalnya ya. Kalian sebagai user yang dipengaruhi oleh iklan, tapi orang tuamu sebagai buyer cuman punya budget sekian, otomatis kan harus menyesuaikan budgetnya si buyer, si orang tua gitu loh. Jadi target ini lebih mensasar ke perseorangan, bukan ke segmen kelompok seperti segmentasi tadi, lebih khusus. Nah, sama kayak tadi ya, jadi targeting itu punya solusi loh, tawarkan solusi ini. Jadi nanti ketika kalian berhadapan dengan buyer dan user yang berbeda pendapat tentang smartphone tadi, orang tua dan anak-anaknya yang berbeda pendapat, kalian bisa menawarkan solusi. Oh, ini aja Bu, ini smartphone mereknya lumayan, speknya lumayan, RAM-nya lumayan, tapi harganya lumayan terjangkau. Itu solusinya. Jadi kalian tawarkan solusi pemecahannya. Nah, itu targeting ya. Selanjutnya yang paling akhir itu adalah positioning. Positioning itu kalau di bukumu, maaf kalau di browsingan saya ini sebenarnya sudah tidak ada. Jadi positioning itu di bukumu ada terdiri dari tiga arti. Yang pertama untuk benefit, manfaat ya, benefit itu. Yang kedua untuk advantage, keuntungan. Dan yang ketiga itu untuk apa? Kalian silakan cari sendiri yang di buku paketmu, maaf saya agak lupa. Jadi misalnya positioning itu adalah tujuannya untuk membentuk posisi sebuah produk di benak konsumen. Jadi kamu ini menempatkan produkmu itu sebagai produk yang apa di mata konsumen, di pikirannya konsumen. Misalnya ketika kalian mendengar kata Hermes, Lamborghini, Levi's, kalian yang terpikir adalah itu barang-barang branded yang memiliki harga yang mahal, kualitas bagus. Ya, karena mereka sudah membentuk pikiran seperti itu di benak konsumen. Aku lo mahal, aku lo branded, aku lo harganya fantastis gitu loh. Misalnya seperti ini lagi. Ketika kalian mendengar kata misagrip itu adalah dikenal sebagai obat flu, misagrip flu ya. Itu yang paling awal mula muncul. Ketika dia ingin membentuk pikiran sebuah konsumen, kalau konsumennya flu, misagrip. Kalau konsumennya batuk, harus beli merek lain dong berarti. Enggak. Jadi misagrip itu juga punya ide kalau konsumen batuk juga bisa tetap minum dia misagrip. Tapi misagrip yang flu dan batuk. Oskadon juga gitu. Oskadon awalnya hanya obat sakit kepala. Sekarang juga ada oskadon nyeri otot, nyeri pinggang. Jadi kalau konsumen itu akhirnya terbentuk di benak konsumen, oskadon itu nggak hanya obat sakit kepala, tapi untuk obat segala nyeri, termasuk nyeri pinggang gitu. Nah, itu adalah tujuannya dari positioning. Jadi nanti kalian bisa search di web lain ya. Jangan hanya mengandalkan dari buku paketmu, karena kalau mengandalkan dari buku paketmu aja, otomatis nanti mind mappingmu itu terbatas dan banyak ruang kosong yang mubadir. Kalian lihat mind mapping di Google itu kan tidak ada ruang kosong yang mubadir, so paling enggak isinya itu padat. Jadi mind mapping yang akan saya nilai kriterianya itu isinya padat, tidak ada ruang kosong yang mubadir. Kalau kalian ingin memperbesar lahan, maksudnya luasnya kertas, terserah kalian tambal atau pakai kertas F4 yang agak sedikit lebih panjang tanpa garis tepi ya. Jadi otomatis lebih lebar gitu. Terus kalian cari sumber yang lain, jangan hanya berkutat di buku paket. Jadi biar mind mappingmu itu isinya padat. Terus yang terakhir yang paling penting adalah harus berwarna. Ya, itu tentang STP di bab 5, mind mapping. Pertanyaan lebih detail silakan ajukan lewat WA group ya atau Japri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.